Biasanya kan dalam sejarah, kalau udah jadi musuh, ya musuh aja. Jarang banget ada yang tukeran peran. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kisah yang luar biasa banget dari sebuah keluarga super kuat di awal sejarah Islam yang justru melakukan hal itu. Gimana ceritanya sebuah klan yang tadinya mimpin perang melawan Nabi Muhammad, malah jadi pilar utama agama yang dulu mereka lawan. Aneh kan? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, buat ngertiin transformasi gila ini, kita bakal jalan-jalan lewat beberapa babak. Pertama, kita lihat dulu persaingan antar klan di Mekah. Terus, gimana persaingan itu jadi perang beneran. Abis itu, kita lihat titik baliknya yang ngubah segalanya. Lalu soal pengabdian seorang ayah, dan terakhir, warisan dari generasi baru yang lahir dari konflik ini. Oke, kita mulai cerita ini dari Mekah, jauh sebelum era Islam. Di kota ini ada dua keluarga besar yang super berpengaruh. Mereka ini sama-sama keturunan dari Abdul Manaf, namanya Bani Hashim dan Bani Umayyah. Dua-duanya ini saingan berat, berebut pengaruh buat jadi penguasa kota. Bisa dibilang, mereka ini bagi-bagi kue kekuasaan. Bani Hashim, klannya Nabi Muhammad, itu pegang urusan politik dan keagamaan. Sementara itu, Bani Umayyah jagonya dagang, jadi mereka nguasain ekonomi. Kaya raya mereka. Jadi, ya merekalah dua pilar yang bikin Mekah berdiri pada waktu itu. Tapi, jangan kira ini saingan biasa yang musuhan terus ya. Nggak sesederhana itu. Di belakang layar, hubungan mereka ini rumit banget. Ada yang sahabatan, kayak Abu Sufyan dari Umayyah dan Abbas dari Hashim. Bahkan ada yang nikah silang antar klan. Nah, hubungan personal yang kompleks inilah yang nanti bakal jadi kunci penting di cerita kita. Terus, muncullah Nabi Muhammad yang asalnya dari Bani Hashim. Tentu aja ajaran yang beliau bawa itu langsung mengguncang tatanan kekuasaan yang udah ada. Keseimbangan yang tadinya rapuh langsung pecah. Persaingan politik yang tadinya cuma persaingan, sekarang berubah jadi perang beneran. Dan puncaknya ada di 3 pertempuran besar. Kalau kita lihat di sini, di Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Nah, yang menarik, pemimpin Bani Umayyah, yaitu Abu Sufyan, itu jadi panglima tertinggi pasukan Quraisy di 2 perang terakhir, Uhud dan Khandaq. Dia yang memimpin langsung perlawanan melawan kaum muslimin. Setelah bertahun-tahun perang, akhirnya datang satu momen yang mengubah semua arah cerita. Momen itu adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah oleh kaum muslim, dan ini terjadi dengan damai. Nah, disinilah bagian yang keren. Tepat di malam sebelum Mekah ditaklukkan, persahabatan lama antar Abbas dari Bani Hashim dan Abu Sufyan dari Bani Umayyah jadi penyelamat. Abbas mempertaruhkan segalanya buat bawa Abu Sufyan ketemu Nabi. Dan karena ikatan inilah, bukan cuma nyawa Abu Sufyan yang selamat, tapi seluruh sejarah berubah. Dia dan keluarganya masuk Islam. Dan dari sinilah transformasi sesungguhnya dimulai. Coba bayangin, Abu Sufyan yang tadinya panglima perang musuh, sekarang mendedikasikan sisa hidupnya jadi pejuang untuk agama yang baru dia peluk. Totalitas banget. Dan komitmennya ini bukan omong kosong. Lihat aja pengorbanannya. Orang yang sama yang dulu mimpin pasukan melawan Nabi, akhirnya kehilangan mata pertamanya di pengepungan Taif. Terus mata keduanya di perang Yarmuk. Dia jadi buta total demi membela Islam. Ini bukti pengabdian yang, luar biasa. Tapi cerita ini nggak berhenti di bapaknya aja. Transformasi ini nurun ke anak-anaknya. Dan mereka ini nantinya bakal punya peran yang sangat-sangat penting dalam membangun negara Islam. Kita mulai dari anak sulungnya, Yazid bin Abi Sufyan. Dia ini pemimpin militer yang jago banget. Saking jagonya, dia dipercaya penuh oleh 2 khalifah pertama, Abu Bakar dan Umar. Yazid ini salah satu dari 4 komandan utama dalam penaklukan Syam atau Suriah Raya. Dan karena kemampuannya yang hebat itu, dia diangkat jadi gubernur pertama di sana. Wilayah yang super strategis pada waktu itu. Oke, lanjut ke anak berikutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kalau yang ini, dia terkenal banget karena kecerdasan dan visi strategisnya. Jauh sebelum dia jadi khalifah, kemampuannya udah kelihatan. Salah satu idenya yang paling brilian apa? Dia sadar kalau ancaman terbesar itu datang dari laut, dari Angkatan Laut Bizantium atau Romawi. Jadi, dialah yang pertama kali menggagas pembentukan Angkatan Laut Islam. Dari nol. Dan hasilnya, mereka berhasil menaklukkan Siprus dan menang di pertempuran laut super penting, Dat as-Sawari. Dan ini menunjukkan betapa dia dipercaya. Muawiyah itu bukan cuma jenderal, dia juga salah satu sekretaris pribadi Nabi, yang tugasnya mencatat wahyu. Ini bukan tugas main-main. Nggak cuma anak laki-lakinya, putri Abu Sufyan yang namanya Ramlah atau lebih dikenal sebagai Ummu Habibah juga punya kedudukan yang luar biasa. Dia menyandang salah satu gelar paling mulia dalam Islam, Ummul Mukminin.
Cerita Ummu Habibah ini soal keyakinan pribadi yang kuat banget. Dia masuk Islam jauh sebelum ayah dan keluarganya. Dia bahkan rela hijrah ke Ethiopia buat mempertahankan imannya. Pada akhirnya, dia menjadi istri Nabi Muhammad. Dan gak cuma itu, dia juga meriwayatkan banyak hadis penting yang jadi rujukan dalam hukum Islam sampai sekarang. Warisannya luar biasa. Jadi kalau kita lihat lagi kisah Bani Umayyah ini, kita jadi sadar ya, sejarah itu nggak pernah sesimpel hitam putih. Kawan versus lawan. Justru kadang-kadang dari persaingan yang paling pahit sekalipun bisa lahir sebuah warisan yang paling kuat dan abadi.